Oke guys, kembali lagi bersama Mr. Chris hanya di Mr. Chris Channel. Oke guys, hari ini setelah kita sudah cukup lama bersantai dan cukup menghabiskan waktu tidak produktif, kita akan coba kembali untuk membuat tutorial dan mengisi konten-konten kali ini dengan konten edukatif ya. Tapi sebelum itu kita akan membuat kopi dulu ya, supaya kita bisa lebih fokus lagi dalam membuat tutorial kali ini. Kita ditemani dengan kopi kapal api, kopi rakyat, kopi merakyat. Ini kita buat kopi dulu guys. Mana kopinya? Ya, ini dia kopinya. Kita seduh dulu. Nah, mungkin sesendok saja, kita tidak bisa tidur. Kasih gula. Ini tutorial membuat kopi nih. Bagi ini melebihi barista ini guys, secara praktis supaya rasanya sebanding. Right. Kopi murah yes, penting gue seripit ya. Kita udah dulu guys, sudah ready ya. Kopi kapal api sudah jadi, kita seripit. Nikmat sekali. Tapi hidup kita belum nikmat karena kita masih belum kaya. Kita masih fight hard, kita masih berjuang untuk menjadi bilioner, miliarder. Apakah bisa? Amin, semoga bisa. Iya, dikira ono korek. Wah, ternyata di sini. Kita rokok dulu. Nah, nanti hari ini kita mungkin akan membuat tutorial layouting. Tutorial layouting yaitu kita membuat peta. Kalau dalam tahapan peta itu proses layouting itu merupakan proses tahapan yang terakhir, yang setelah semua data sudah kita olah, sudah kita siapkan, sudah jadi, itu maka perlu kita mengatur tata letak dari sebuah peta sebelum kita ekspor ya. Jadi dari peta peta yang kita sudah olah itu kan nanti kita simbologi dulu. Misal katakanlah peta administratif, nah itu kita simbologi dari warna, itu mungkin kita ubah warnanya, misal kita variasikan, misal kayak desa itu desanya dibelah warna-warni. Kemudian untuk jalan ya, misalnya kalau mau dibuat variasi, dibuat simbologi, misalnya jalan tol itu dengan ukuran yang lebih tebal, atau mungkin dengan simbol yang putus-putus warna merah dan putih kayak gitu. Kemudian jalan lokal, jalan arteri, kolektor, kemudian jalan lokal, jalan setapak. Nah, itu kita bedakan. Tapi kalau misalnya mau dijadi satu simbol tuh sebenarnya nggak apa-apa sih kalau menurut saya, karena saya sering buat. Karena ini kan yang penting kan mau objek atau informasi yang akan ditampilkan tuh lebih ke apa gitu. Misal kayak peta lokasi penelitian ya cukup lokasinya aja, tidak perlu spesifik banget gitu. Cuman nanti kalau misal kayak peta RBI, peta administratif yang itu akan ditampilkan di publik, itu mungkin dispesifikasikan lebih baik sehingga pembaca itu lebih paham dan lebih mudah dalam memahami sebuah peta. Nah, kemudian ada sungai juga, ada objek fasilitas umum, kemudian ada apalagi, ada labeling. Nah, labeling ini menamai setiap SHP, setiap objek, setiap informasi yang ada dalam peta. Misal
misal wilayah di mana, kemudian atau jalan-jalan apa, kemudian objek atau fasilitas umum itu dinamai apa, dan kalau lebih baik tuh diberikan outline. Jadi nanti ketika sudah diekspor tuh lebih cantik gitu petanya, bagus untuk ya pokoknya bagus dibuat warna-warni, misal outline-nya putih atau hijau muda, biru muda. Nah, tapi kalau biru nanti akan sama kayak sungai atau laut itu. Ya itu variasikan aja sendiri itu. Kemudian batas wilayah itu dibuat ya, kaidah PIG itu udah ada template-nya ya, teman-teman bisa download di internet. Kemudian nanti setelah semua sudah di simbologi, di labeling, dispesifikasikan sesuai objeknya, itu nanti tinggal kita atur terkait garis koordinatnya. Kita atur koordinat terlebih dahulu, kita munculkan gridnya, kita mau munculkan dalam geografis atau UTM. Nah itu nanti tinggal kita pilih saja. Nah kemudian setelah itu barulah kita masuk ke penempatannya. Nah ini kita klik pack and print. Nah terus kita atur ukuran kertasnya, kita atur mana peta akan ditampilkan di bagian mana, bagian kiri, tengah, atau bagian mana. Terus kalau di bagian kanan tuh nanti ada keterangan terkait judul, skala, orientasi, kemudian legenda, insert atau indeks peta atau diagram peta, kemudian ada apalagi nama pembuat, logo, tahun pembuatan peta, sumber peta, dan informasi lain yang memang penting untuk ditampilkan. Nah itu kurang lebih ya seperti itu dalam layouting peta. Nanti terkait informasi yang lain nanti bisa disesuaikan dengan kaidah pembuatan peta atau kaidah layouting. Itu nanti udah selesai kelar semua, kita atur dan kita susun secara rapi, barulah kita lakukan exporting. Nah mungkin nanti kalau untuk lebih jelasnya teman-teman bisa langsung ini aja, langsung lihat tutorialnya di layouting kita. Nanti kita akan membuat layouting peta administratif yang kita akan buat sesuai kaidah BIK, dan kita akan buat yang cantik ya. Yaitu nanti peta ini akan kita gunakan untuk penelitian Mr. Chris, penelitian di Gunung Kidul, penelitian terkait analisis kerentanan air tanah. Ya ini mungkin kemarin tersendat ya dari pembuatan proposal, kemudian dari revisi dan dan lain-lain itu tersendat karena ya lagi-lagi masalah pekerjaan, dan Mr. Chris belum bisa memanage waktu, menjadwal, sehingga terkait proporsi dari pengerjaan skripsi Mr. Chris sendiri cenderung abai, sehingga ya tertinggal lah. Nah, mungkin kita akan coba untuk atur jadwal kembali, dan kita akan buat on target sehingga nanti semester ini bisa selesai dan Mr. Chris bisa sidang. Ya, amin ya, amin. Kemudian apalagi? Ya mungkin untuk nanti lebih jelasnya kita lihat di tutorial, tapi di video setelah ini kan pengantar saja. Nah nanti akan kita buat yang khusus layouting yang full, nanti akan layout, jadi kita tidak banyak bercakap, kita mungkin akan lebih banyak mengerjakan, dan kawan-kawan semua tinggal melihat bagaimana layouting yang baik, yang tepat, yang sederhana dengan melihat tutorial setelah ini. Semoga nanti bermanfaat ya. Kita lihat video nanti. See you guys.